Guys, kembali lagi di channel YouTube aku. Sebelum kalian tonton, kalian bisa subscribe, like, and comment. Di video kali ini saya akan mempresentasikan jenis-jenis masalah siswa di berbagai tingkat sekolah. Perkenalkan, nama saya Yulia Mustikaningrum, asal dari Grobogan, dan selama ini masih menempuh pendidikan di Universitas Negeri Semarang, jurusan Pendidikan Ekonomi. Video kali ini dengan tujuan untuk memenuhi salah satu tugas akhir mata kuliah bimbingan konseling. Sebelumnya aku mau nanya nih guys, apa sih masalah itu? Masalah adalah sesuatu hal yang menghambat, merintangi, atau mempersulit seseorang mencapai maksud dan tujuan tertentu, seperti godaan dan gangguan, baik dari dalam maupun dari luar. Baik, jenis-jenis masalah siswa di berbagai tingkat sekolah sendiri itu dibedakan menjadi 3. Untuk itu tetap perhatikan slide selanjutnya. Baik, yang pertama, jenis permasalahan siswa di tingkat taman kanak-kanak. Yang kedua, jenis permasalahan pada anak usia sekolah dasar. Dan yang ketiga, jenis permasalahan siswa di sekolah lanjutan. Jenis permasalahan pada tingkat taman kanak-kanak dibedakan menjadi 3. Yang pertama, masalah fisik. Masalah fisik yang mungkin dialami oleh anak pada usia taman kanak-kanak meliputi masalah gangguan fungsi panca indera, cacat tubuh, obesitas, kidal, dan hiperaktif. Masalah yang kedua yaitu masalah psikis. Masalah yang berkaitan dengan psikis antara lain adalah daya konsentrasi, intelijensi, berbohong, dan emosi anak yang tidak normal. Dan yang ketiga, masalah sosial. Yang tergolong dalam masalah sosial seperti tingkah laku anak yang agresif, daya saing kurang, atau anak cenderung menarik diri dari lingkungan. Pemalu, anak bersifat negativisme, mempunyai perilaku yang berkuasa, dan anak juga mempunyai perilaku yang merusak, sehingga anak akan membanting dan melemparkan barang-barang yang ada di sekitarnya. Jenis permasalahan anak usia sekolah dasar. Yang pertama ada masalah emosi, di mana emosi anak cenderung kurang menyenangkan, sehingga menyebabkan ketidakseimbangan dalam diri anak sendiri. Beberapa faktor yang dapat memicu meningginya emosi pada anak usia sekolah dasar diantaranya adalah keadaan fisik, contohnya sakit atau lelah, sehingga anak lebih cenderung menjadi cepat marah, rewel, dan sulit untuk dihadapi. Masalah yang kedua yaitu masalah sosial. Masalah sosial ditandai dengan adanya minat terhadap aktivitas teman-teman dan meningkatnya keinginan yang kuat untuk diterima sebagai anggota kelompok dan merasa tidak puas bila tidak bersama dengan teman-temannya. Sehingga kejadian tersebut dapat menimbulkan akibat yang kurang baik pada anak-anak, di antaranya sangat sering terjadi dan cukup mengganggu proses sosialisasi. Contohnya, anak lebih menghabiskan waktunya dengan teman-temannya daripada di lingkungan keluarganya, sehingga anak tidak melakukan tugas-tugas rumah bersama keluarganya. Untuk masalah yang ketiga, yaitu masalah kesulitan belajar. Anak menganggap beberapa mata pelajaran membosankan, sehingga berhenti belajar dan tidak memusatkan perhatian pada mata pelajaran tersebut.
Anak juga tidak didukung oleh teman-temannya seperti ketika masih duduk di kelas-kelas yang lebih rendah. Keadaan tersebut dapat menyebabkan anak mengalami kesulitan dalam belajar, sehingga para guru didorong untuk membantu proses dalam menyelesaikan masalah-masalah tersebut. Sedangkan untuk jenis permasalahan siswa sekolah lanjutan dibedakan menjadi 6. Tetap saksikan di slide selanjutnya. Jadi untuk jenis permasalahan siswa sekolah lanjutan itu yang pertama ada masalah emosi, di mana emosi remaja seringkali sangat kuat, tidak terkendalikan, dan bahkan kadang tampak irasional, sehingga emosi anak cenderung lebih tidak dapat dikendalikan perasaannya. Untuk mencegah masalah emosi terhadap remaja, guru dapat melakukan bimbingan dengan memberikan layanan khusus bagi siswa melalui program layanan informasi, layanan konseling, layanan bimbingan, dan konseling kelompok. Yang kedua, masalah penyesuaian diri. Salah satu tugas yang paling sulit pada masa remaja adalah yang berhubungan dengan penyesuaian sosial. Perilaku remaja sangat tergantung dari pola-pola perilaku kelompok yang menjadi masalah apabila mereka salah dalam bergaul, misalnya berada dalam kelompok pemakai obat-obat terlarang. Remaja cenderung akan mengikutinya tanpa mempedulikan berbagai akibat yang akan menimpa dirinya sendiri. Untuk itu, perlunya guru melakukan penyediaan sarana dan prasarana serta fasilitas pembinaan bakat dan minat yang baik, sehingga bakat-bakat minat siswa dapat tersalurkan melalui kegiatan ekstrakurikuler maupun non-kurikuler. Yang ketiga, masalah perilaku seksual. Pada masa ini, remaja sudah mulai tertarik pada lawan jenis, mulai bersifat romantis yang diikuti oleh keinginan yang kuat untuk memperoleh dukungan dan perhatian dari lawan jenisnya, sehingga mereka mempunyai minat yang tinggi pada seks. Terkadang mereka mencari atau memperoleh informasi tentang seluk-beluk seks dari orang tua, tetapi kenyataannya mereka lebih banyak mencari informasi dari sumber-sumber yang kadang tidak dapat dipertanggungjawabkan. Sebagai akibat dari informasi yang tidak tepat tersebut dapat menimbulkan perilaku seks remaja yang apabila ditinjau dari segi normal dan kesehatan tidak layak untuk dilakukan, sehingga guru perlu menanamkan pendidikan seks sejak dini. Yang keempat, masalah perilaku sosial. Adanya diskriminasi terhadap siswa yang berlatar belakang ras, agama, atau sosial ekonomi yang berbeda dengan pola-pola perilaku sosial seperti ini, maka dapat melahirkan kelompok-kelompok remaja yang pembentukannya berdasarkan atas kesamaan latar belakang, agama, suku, dan sosial ekonomi. Untuk mencegah permasalahan tersebut, maka guru dapat menyelenggarakan kegiatan-kegiatan kelompok dengan memperhatikan latar belakang, suku, agama, ras, dan sosial ekonomi sekolah, sehingga dapat memperlakukan siswa secara sesama dan tidak membeda-bedakan siswa. Masalah yang kelima, masalah moral, ditandai oleh adanya ketidakmampuan remaja membedakan mana yang benar dan mana yang salah, yang disebabkan oleh ketidakkonsistenan dalam konsep benar dan salah yang ditemukan dalam kehidupan sehari-hari. Untuk mencegah dan mengatasi masalah tersebut, maka dapat menyelenggarakan berbagai kegiatan keagamaan, meningkatkan pendidikan budi pekerti. Dan masalah yang terakhir, masalah bersama keluarga. Seiring ditemukannya berbagai permasalahan remaja yang penyebab utamanya adalah terjadinya kesalahpahaman antara anak dengan orang tua. Salah satu ciri remaja adalah dimilikinya sikap kritis terhadap segala hal,
Namun, bagi keluarga tertentu, sering tidak menyukai sikap remaja yang terlalu kritis terhadap pola perilaku orang tua dan terhadap pola perilaku keluarga pada umumnya. Terkadang, banyak orang tua yang melarang anaknya untuk pulang larut malam, dengan tujuan agar anak tidak bergaul dengan orang-orang yang dirasanya kurang tepat. Untuk mencegah dan mengatasi permasalahan tersebut, maka perlunya meningkatkan kerjasama dengan orang tua, dan orang tua perlu memberikan kepercayaan terhadap anak yang dipantau dari luar. Sekian dari permasalahan-permasalahan yang sedang dihadapi oleh para remaja. Dan masih banyak masalah-masalah lainnya, sehingga untuk permasalahan-permasalahan tersebut harus dibicarakan kepada orang yang bisa menyimpan rahasia dan tepat terhadap sasaran. 3 siswa pelaku perundungan terhadap teman sekelasnya di Purworejo, Jawa Tengah telah ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan di Mapolres Purworejo. Para tersangka mengaku merundung korban karena tidak diberi uang. Tiga pelaku perundungan terhadap teman sekelasnya di salah satu sekolah di Purworejo, Jawa Tengah telah ditangkap dan dijadikan tersangka. Usai diperiksa, tersangka mengaku merundung korban karena kesal tak diberi uang. Mereka sebelumnya meminta uang sebesar Rp20.000 kepada korban. Jadi ini memang kejadiannya ada di sekolah. Dan sebagai informasi awal, jadi ketiga yang diduga sebagai pelakunya ini awalnya meminta uang. Cuma jumlah uangnya itu kemudian dilaporkan oleh korban kepada gurunya tidak sama, sehingga kemudian para yang diduga sebagai pelaku ini kemudian mungkin komplain kepada yang bersangkutan sehingga terjadi hal. Video berdurasi 28 detik ini pertama kali diunggah seorang siswa dari kelas lain ke Facebook. Menurut pengakuan siswa perekam dan pengunggah video, para tersangka sempat meminta agar aksi perundungan direkam. Saya iseng mau video apa di kelas 8 kejadian abang, terus saya taruh kantong di saku depan HP ya, terus yang di dalam yang mukul itu bilang video ceng ya. Oh, malah minta di video Ya. Peristiwa ini pun mendapat perhatian dari Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo. Melalui cuitannya di Twitter, ia meminta sejumlah pihak terkait untuk menangani kasus ini. Kini ketiga tersangka merekam di Mapolres Purworejo. Mereka dijerat dengan pasal 80 Undang-Undang Perlindungan Anak dengan ancaman hukuman 3,5 tahun penjara dan denda Rp70 juta. Dari Purworejo, Jawa Tengah, Johartoyo, Anyus melaporkan. Nah, setelah melihat contoh video dari kasus bullying, maka cara guru BK untuk mengatasi bullying di sekolah, yang pertama, meminta siswa menceritakan permasalahan apa yang sedang dialaminya. Yang kedua, memberikan nasihat dan membimbing siswa. Yang ketiga, memberikan sanksi atau hukuman apabila siswa melakukan bullying terhadap temannya. Yang keempat, kerjasama yang baik antara guru dan orang tua siswa. Yang kelima, memberikan layanan orientasi, layanan informasi, layanan penguasaan konten, layanan konsultasi, layanan mediasi, dan masih banyak layanan lainnya. Yang keenam, memberikan motivasi siswa dalam bentuk semangat hidup. Yang ketujuh, mengajak siswa memanfaatkan waktu luang untuk kegiatan yang bermanfaat seperti ekstrakurikuler yang ada di dalam sekolah. Yang kedelapan, memberikan video education tentang bahaya bullying saat mengajar di kelas. Terima kasih guys sudah menonton video aku kali ini. Tetap ikuti video-video aku selanjutnya ya. Semoga apa yang aku sampaikan di video kali ini bermanfaat buat kalian. Terima kasih.